Selamat pagi rekan peternak, khususnya peternak unggas. Baik, di video hari ini Rapipam membahas tentang unggas perentokan. Jadi di kandang pertama di Aras Kabu, untuk saat ini di kandang Rapipam masih diisi entok. Kurang lebih kemarin ini 50 DOE entok yang akan rencananya untuk dijadikan indukan untuk mencetak DOE entok. Jadi ini untuk dere-dere mudanya kurang lebih ada sekitar 15 ekor yang mungkin tidak lama lagi akan produksi. Jadi untuk pemberian pakan untuk satu hari itu biasa saya berikan 2 kali. Jadi untuk permasalahan atau kendala dalam beternak entok ini banyak kendala yang memang terjadi ketika beternak entok ini. Jadi gini, ini pengalaman saya beternak entok. Memang kalau di dunia unggas entok ini memang saya baru pertama kali ini untuk beternak entok, yang rencana ini memang akan saya jadikan indukan. Jadi pertama masuk DOE entok itu kurang lebih cuman 17 ekor. Jadi 17 ekor itu sudah saya box selama lebih kurang itu di masa brooding itu 20 sampai 25 hari. Jadi berhubung karena memang kesalahan saya sendiri, masuk DOE entok itu tidak serentak atau tidak sama. Jadi bisa mengakibatkan ya seperti ini dia. Entok-entok ini botak-botak bulunya karena dimakani oleh yang lebih besar. Jadi kalau untuk peternak-peternak pemula ini saya berbicara sesuai dengan pengalaman. Untuk peternak pemula itu contoh ingin beternak entok untuk dijadikan indukan dan menghasilkan DOE entok. Kalau bisa itu beternak masuk DOE itu serentak. Contoh di tanggal 1 masuk DOE. Ya kalau targetnya itu untuk dapat 50 indukan, pastinya kan kita harus ternaknya itu lebih dari 50 ekor. Lebih kurang bisa 70 atau 80 bahkan 100 ekor bisa kita mulai, karena untuk mendapatkan indukan-indukan itu kan pastinya kita mensortasi hasil ternak entok kita. Jadi dalam 100 DOE entok itu perkiraan jantan dan betinanya ketika masih anakan itu kan kita belum terlalu jelas untuk membedakannya. Jadi nanti dia di umur lebih kurang 3-4 bulan dari populasi 70 atau 100 ekor itu baru kita sortasi untuk jantannya berapa, betinanya berapa. Kalau ini pengalaman saya rencana ini kalau untuk perbandingan jantan dan betinanya itu untuk betinanya 10 betina dan untuk jantannya cukup 1 saja. Beda halnya dengan ayam. Kalau ayam kan mesti maksimal itu 7:1, 10:1 juga bisa. Namun tingkat fertilitas telur itu pasti menurun, rendah. Ditambah untuk pakannya yang kurang cukup nutrisi, pastinya tingkat fertilitasnya itu anjlok. Jadi kembali lagi ke pembahasan entok. Jadi di sini nih entok ini yang kecil-kecil ini lebih kurang berumur 3 bulan. Seharusnya 3 bulan ini sudah besarnya itu sebesar ini.
3 bulan. Sebesar yang satu ini. Nah, seharusnya karena kemarin itu masuknya salah, tidak serentak atau tidak berbarengan, jadi ya seperti ini dia kalah makan. Yang besar semakin besar, yang kecil ya lambat pertumbuhannya. Sama halnya dengan ternak ayam juga, ya seperti itu. Dulunya kandang ini saya isi ayam. Ayam itu populasinya lebih kurang 200 untuk indukan pada waktu itu. Namun untuk waktu sekarang ini, walaupun sudah di awal tahun, masih sering hujan, jadi kebetulan pula ini kandang yang saya buat ini kandang umbar yang hanya ditutup sebagian saja yang saya buat ini. Maka planning ke depannya saya isi entok saja, karena entok ini lebih tahan dari penyakit. Dan kalau saya pribadi, saya nggak pernah pakai vaksin kalau untuk entok ini. Beda halnya dengan ayam. Karena berhubung kandangnya itu kandang terbuka, tidak tertutup, ada penutup atasnya. Jadi kan kalau hujan ya dia kehujanan, kalau panas dia kepanasan. Jadi seperti itu. Maka lebih spesifik kalau untuk kandang yang saya buat ini untuk ternak entok atau bebek. Tapi untuk prioritasnya itu ternak entok, karena memang kalau untuk ternak entok itu prospeknya cukup menjanjikan. Walaupun kekurangannya itu pakannya boros, namun kalau untuk segi penjualan per ekor maupun per kilo itu ya lumayan. Dan di awal tahun kemarin saya itu menjual 4 ekor berat 6 kilo itu ya cukup lumayan. Di sini pada waktu itu mengalami harga yang cukup signifikan, bagus lah, sampai 40-50 ribu per kilo pada waktu di hari-hari besar. Jadi kalau untuk pembahasan pakan entok, memang kalau entok ini ya cukup boros kalau untuk pakannya. Namun kelebihannya dia ya tahan penyakit, dan harga jualnya pun ya cukup lumayan. Beda halnya dengan bebek. Bebek itu ya kita bukan menjelekkan atau membeda-bedakan satu jenis hewan yang ke hewan lain atau bisa menurunkan semangat peternak. Namun pengalaman saya beternak bebek itu, bebek makannya cukup boros, sama tidak beda jauh dengan entok. Namun untuk segi penjualannya kalau di daerah saya ini memang cukup murah, masih dihargai per ekor. Bahkan per ekor itu cuman kisaran 30-35 ribu kalau untuk per ekor. Jadi kalau untuk perbandingan entok dan bebek, kalau kita ternakan untuk yang pemula, entok atau bebek. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Yang nama usaha pasti kalau kita jalani dengan serius pasti tidak akan menipu hasilnya. Namun kalau dari segi penghasilannya yang kita bahas, sama-sama contoh ini dari DOE atau DOD. Kalau untuk pakan ya lebih kurangnya itu tidak jauh beda lah entok dan bebek. Namun kalau dari segi penjualan untuk diproduksi daging maupun anakan, jadi kalau untuk telur, kita pembahasan ke telur bebek dulu. Telur bebek itu kisaran harga lebih kurangnya itu 1.800 sampai 1.900 maupun 2.000. Nah, kalau entok di sini yang saya tahu pertilnya entok itu paling murah 2.500 untuk telur tetas. Kalau tadi telur tetas bebek itu kisaran harga 1.800 sampai 2.000. Nah, dari situ sudah kelihatan perbedaannya. Yang kedua, kalau kita untuk pedaging, memang kalau di bebek packing itu ada yang di umur 45 hari atau bebek mojosari. Itu ya lebih kurang ya 3 bulanan lebih lah kalau pakannya cukup. Kalau untuk pedaging, bebek itu dihargai dengan jual ekor. 1 ekor 35.000 maupun berat berapa? Berat 2 kilo, 2 kilo setengah, 30 sampai 35.000 untuk kisaran harganya. Namun kalau entok
dia per kilo. Per kilonya itu ya kalau di hari besar itu ya mulai kisaran 40 ya sampai 45, bahkan ya ada yang 50 juga. Dari situ kita kan udah perbedaan. Jadi kan kalau bebek dia jual ekor, kalau entok dia jual kilo. Jadi kan di situ udah ada nampak perbandingannya, pasti keuntungannya. Nah, kalau untuk pembahasan tentang telur DOE dan DOD atau anakan yang sudah menetas, di kisaran harga kalau Mojosari itu sepengalaman saya itu lebih kurangnya di harga 8.000. Ya lebih kurang kisaran harga 7 sampai 9.000 lah itu maksimal. Nah, namun kalau entok di sini untuk DO entok itu cukup, memang ya harganya cukup mahal. Kisaran harga 10 sampai 12.000 itu di umur-umur 1 mingguan. 5 hari sampai 1 minggu. Dari situ juga sudah kelihatan untuk perbandingannya. Jadi memang saya lebih dominan beternak ke entok. Dan sebelum saya beternak entok, saya juga dulu sudah pernah beternak bebek packing atau bebek Mojosari. Memang cukup cepat untuk pertumbuhannya kalau bebek ini. Namun ya mungkin kurang peminatnya, jadi harganya itu memang ya kurang maksimal kalau untuk harganya. Jadi kalau untuk pemberian pakannya itu di umur starter 1 hari sampai 20 atau 25 hari itu saya memang full pur atau konsentrat. Itu masih saya letak di kandang box magic atau yang diberi lampu penghangat. Itu masih di box, masih di kandang dia di panggung di situ selama 25 hari lebih kurangnya. Setelah itu baru masuk di umur 1 bulan. 1 bulan itu sudah bisa kita berikan pakan campuran. Biasa saya berikan itu pur atau konsentrat ditambah bekatul. Itu sampai umur 2 bulan. Setelah umur 2 bulan baru bisa ditambah hijau-hijauan. Jadi ada 3 jenis. Purnya tetap saya pakai atau konsentratnya tetap saya pakai, baru bekatul saya pakai. Lalu sayur-sayuran saya pakai juga. Sayur-sayuran itu bisa dicincang halus atau bisa langsung diberikan langsung kepada ternak kita, entok kita, langsung diberikan. 1 hari itu diberikan, besok sudah bersih, udah habis. Jadi kalau untuk pakannya memang entok ini cukup rakus, namun pakannya tidak pilih-pilih dan memang ya sesuai dengan harga yang dibanderolkan di pajak. Jadi kalau untuk kendala penyakit, memang saat ini lebih tahan penyakit kalau untuk entok. Dari dulu pun tetap lebih tahan penyakit. Namun kalau untuk diternakan untuk pemula dari DOE sampai indukan, saya sarankan itu ternaknya itu satu sama, ukurannya sama supaya tidak kanibal seperti ini kan kanibal, botak-botak dia makan di bulu-bulu kawannya. Baik, mungkin sekian dulu pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk beternak entok, bisa langsung lewat komentar atau jalur pribadi saya, WA yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe supaya channel ini berkembang dan mengupdate video-video terbaru yang bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya, Rapi Pam. Salam ternak, salam sehat.